Kemudian dalam rangka interaksi penonton ini juga yang saya lakukan adalah membalas komentar. Jadi bagi para youtuber pemula, jangan kita malas untuk membalas komentar misalnya. Karena dari kita membalas komentar itu, subscriber kita atau pengunjung yang berkunjung ke channel kita, dia merasa nyaman dengan kita, dia merasa asik dengan kita. Manakala dia merasa nyaman dengan kita dan asik dengan kita, dia mungkin kapan-kapan ada waktunya dia akan kembali untuk kemudian menonton konten-konten kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mansur Maura. Di kesempatan kali ini saya sengaja hadir menjumpai kawan-kawan sekalian untuk berbagi kebahagiaan. Kebetulan beberapa hari lalu channel saya dinyatakan lolos monetisasi oleh pihak YouTube. Walaupun memang untuk PIN-nya kita masih atau saya masih menunggu untuk dikirim via pos. Tetapi kalau yang via email intinya sudah diverifikasi dan saya sudah dikirimkan email bahwa channel saya, channel Mansur Maura, sudah dinyatakan lolos. Olehnya itu lewat kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport channel saya. Karena pada prinsipnya saya atau channel saya tidak mungkin sampai ke tahap ini kalau kemudian tanpa dukungan dari saudara-saudara sekalian, terutama para subscriber saya dimanapun sahabat-sahabat berada. Di kesempatan kali ini juga saya akan berbagi kisah bagaimana cara saya atau bagaimana langkah-langkah saya dari awal membuat channel ini hingga kemudian dinyatakan lolos monetisasi oleh pihak YouTube beberapa waktu lalu. Olehnya itu jangan di skip, dan bagi teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa menjadi orang yang pertama mendapat notifikasi manakala saya mengupload video. Baik, saya akan mencoba menceritakan bagaimana cara saya dalam mengelola channel saya sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun alhamdulillah dapat dinyatakan lolos monetisasi oleh pihak YouTube. Mungkin saya akan berusaha untuk menyampaikan secara singkat supaya tidak terlalu panjang durasi yang saya gunakan. Kalau kemudian ada yang ingin ditanya-tanya bisa melalui kolom komentar. Pada saat saya mau menentukan nama channel saya melakukan survei kecil-kecilan. Awalnya saya mau menggunakan nama channel Anak Kampung, tetapi pada saat saya melakukan uji coba penelusuran di YouTube dan pada saat saya mengetik nama Anak Kampung sudah cukup banyak, puluhan bahkan ratusan nama channel Anak Kampung. Sempat juga saya mencoba atau menentukan nama channel saya Anak Pesisir, tapi begitu juga sama, sudah cukup banyak yang menggunakan nama channel Anak Pesisir. Terakhir saya mau menggunakan nama saya, tinggal yang pada saat itu yang saya pikir-pikir mau singkat saja, misalnya Mansur atau kasih lengkap Mansur Maura. Pada saat saya melakukan penelusuran Mansur di penelusuran YouTube, nama channel Mansur itu sudah cukup banyak juga. Makanya saya berinisiatif untuk menggunakan nama lengkap saya, yaitu Mansur Maura. Dan pada saat saya mengetik di penelusuran YouTube itu nama channel Mansur Maura,
boleh kata belum ada. Intinya apa yang saya ceritakan di sini untuk perbandingan ke teman-teman, bagi teman-teman yang baru mau mulai untuk berproses di YouTube atau yang sudah jalan, sedapat mungkin lakukan uji coba untuk melakukan penelusuran nama channel YouTube teman-teman. Upayakan caranya itu gunakan HP atau HP-nya teman yang belum pernah menelusuri nama channel teman-teman, supaya bisa dilihat apakah memang nama channel teman-teman itu mudah didapat atau mudah direkomendasikan YouTube di pencarian atau tidak. Karena substansi dari membuat nama channel itu adalah bagaimana nama channel kita itu gampang diingat atau gampang dicari di penelusuran. Misalnya, jangan nama channel misalnya nama disambung kemudian 1, 2, 3 misalnya, atau pakai koma misalnya. Pokoknya yang simple lah, supaya kalau ada yang melakukan penelusuran dia lebih gampang mengingat dan mengetik di penelusuran YouTube. Dan ini juga merupakan salah satu cara agar pihak YouTube gampang merekomendasikan channel kita pada saat ada yang melakukan penelusuran di YouTube. Selanjutnya, tema channel. Sebenarnya sedapat mungkin tema channel itu kalau memungkinkan itu satu tema saja. Tapi saya karena sudah terlanjur 3 tema, dalam hal ini pertanian, kemudian mancing dan wisata petualang. Walaupun untuk saya lihat perkembangannya, yang saya akan fokuskan itu adalah mancing, dan paling sesekali kalau pada saat saya naik di kebun cengkeh saya ada yang layak untuk dibuatkan konten, saya akan buat konten untuk cengkeh misalnya. Intinya kalau misalnya ada teman-teman yang sudah seperti saya bahwa channelnya lebih dari satu tema, sedapat mungkin usahakan maksimalkan pengaturan playlist. Lakukan pengelompokan video sesuai dengan jenisnya. Ini untuk menggampangkan pengunjung. Nah, kalau misalnya yang masuk ke konten kita adalah hobi menanam cengkeh, dia tinggal masuk di playlist khusus cengkeh misalnya, atau pertanian misalnya. Dan yang hobi mancing, ya dia akan masuk ke playlist mancing. Termasuk mancing pun saya melakukan pengelompokan sesuai dengan jenis mancing yang pernah saya lakukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana cara saya dalam mengejar target subscriber dan jam tayang atau waktu tonton. Dalam mengejar target subscriber dan jam tayang, langkah-langkah yang saya lakukan antara lain, yang pertama adalah mengupload video secara rutin. Bahkan di awal-awal saya berproses itu, di bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu saya bahkan rutin 1 minggu bahkan sampai 3 kali mengupload video. Walaupun belakangan ini memang paling seminggu sekali. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaturan SEO. Pengaturan SEO itu antara lain adalah tentang bagaimana menulis kata kunci atau tag, kemudian bagaimana kita menulis deskripsi video yang mengandung kata kunci, kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuat thumbnail. Thumbnail ini sangat penting juga karena dengan diupayakan agar thumbnail itu menggambarkan isi video, agar gampang direkomendasikan oleh YouTube ke pencarian misalnya. Untuk lebih jelasnya tentang SEO, saya tidak panjang lebar menjelaskan di sini. Sudah cukup banyak konten-konten yang menjelaskan bagaimana cara kita mengatur SEO. Itu teman-teman silakan sering-sering menonton konten-konten atau video-video di YouTube tentang bagaimana cara mengatur SEO agar video-video kita atau konten-konten kita bisa gampang direkomendasikan oleh YouTube manakala kita
mengupload video misalnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai YouTuber pemula, karena yang namanya YouTuber pemula itu kita harus berusaha, tidak mungkin langsung banyak yang menonton video kita, makanya kita yang harus proaktif. Jadi langkah yang saya lakukan itu adalah memperluas komunitas atau grup, memperluas jaringan komunitas atau grup. Misalnya grup Facebook misalnya. Saya karena tema besar saya adalah pertanian, kemudian wisata petualang dan mancing, makanya saya perbanyak itu grup-grup itu. Grup mancing saya, bahkan grup-grup Facebook yang saya gabung untuk komunitas mancing itu bahkan hampir 100 grup saya. Itu penting dilakukan untuk kita YouTuber pemula. Pada saat kita buat video, untuk kita share ke sana. Karena kalau kita mengandalkan internal YouTube, kita agak lama proses orang yang mau saksikan video yang kita buat. Makanya langkah saya yang saya lakukan adalah perluas komunitas grup. Walaupun memang untuk kita perluas komunitas ini punya risikonya itu kalau kemudian kita kena spam misalnya. Makanya itu tadi yang saya lakukan untuk menghindari spam itu, saya berupaya untuk misalnya saya membuat video mancing misalnya, saya menguploadnya ke grup mancing. Saya tidak mau video mancing saya upload misalnya ke grup cengke misalnya atau pertanian misalnya. Karena kalau saya upload misalnya video mancing saya ke grup-grup pertanian, untung kita dapat admin yang baik. Tapi kalau kita dapat yang admin yang agak keras, admin grup yang agak keras, biasanya dia bisa saja melaporkan kita punya video tadi spam misalnya ke pihak YouTube. Dan itu resikonya kita kalau sudah sering dilapor oleh pihak-pihak bahwa kita punya video adalah spam, kita bisa kena banned oleh pihak YouTube misalnya. Makanya kita pandai-pandai dalam men-share video-video itu bagi kita YouTuber pemula agar kita tidak dikena spam oleh pihak YouTube. Kemudian itu kita juga kita jaga, walaupun misalnya video mancing dan kita kirimnya ke grup mancing, tetapi kalau kemudian cara kita dalam mengupload, kemudian tata bahasa kita pada saat kita berinteraksi di grup tadi kita kasar dan lain-lain, bisa saja mungkin admin marah dengan kita, kecewa dengan kita, dia lapor misalnya kita punya konten-konten atau kita punya video itu tadi bahwa ini video spam misalnya. Yang terakhir adalah interaksi penonton. Jadi salah satu juga saya dalam rangka mengejar jam tayang ini penting juga interaksi penonton. Jangan kita karena kita yang penting buat video saja, kita asik sendiri dengan kita punya aktivitas di dalam video. Saya maksud begini, bahwa sedapat mungkin dalam satu video itu kita ada waktu walaupun singkat untuk menyapa penonton kita. Jangan kita misalnya mancing, kita asik sendiri dengan kita punya aktivitas mancing, sementara kita tidak berinteraksi dengan penonton kita misalnya gitu. Kemudian dalam rangka interaksi penonton ini juga yang saya lakukan adalah membalas komentar. Jadi bagi para YouTuber pemula, jangan kita malas untuk membalas komentar misalnya. Karena dari kita membalas komentar itu, subscriber kita atau pengunjung yang berkunjung ke channel kita, dia merasa nyaman dengan kita. Dia merasa asik dengan kita. Manakala dia merasa nyaman dengan kita dan asik dengan kita, dia mungkin kapan-kapan ada waktunya dia akan kembali untuk kemudian menonton konten-konten kita yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian terkait interaksi penonton ini, saya juga dalam membuat video sering melibatkan penonton saya. Misalnya ada sebagian penonton yang menginginkan video berkaitan dengan konten kita yang dia belum tahu. Dengan demikian kita berupaya untuk kemudian kita buatkan, dan biasanya karena dia merasa puas,
bukan hanya video itu yang kemudian dia akan saksikan, tetapi dia akan mencoba melihat lagi ke video-video kita yang lain atau konten kita yang lain. Demikian perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mensupport channel saya sehingga sampai kepada tahapan diterima untuk monetisasi. Dan bagi teman-teman YouTuber pemula, tetap semangat, terus berkarya, dan yakin akan indah pada waktunya. Billahi sabil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.